Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada Ahad pagi ini kita akan sama-sama mendapatkan siraman rohani, siraman ilmu dari guru kita Al-Ustadz Rapidin Abdullah yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau telah menyempatkan waktunya bersilaturahmi bersama majelis atau bersama jamaah Masjid Al-Mu'minun. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan utamanya berkaitan bagaimana kita memaksimalkan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mukarramun, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Mu'minun. Tadi sudah disampaikan bahwa nama saya Papidin. Papidin. Itu ciri orang mana coba kira-kira? Saya dari Sukabumi. Kalau di Al-Mujahidin saya satu kampung dengan Ustadz Abdul Aziz. Itu persis. Di sini dari tahun 2016 ya. Kebetulan Allah ngasih kesempatan untuk tinggal di Blok I. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap amal yang kita lakukan itu bukan karena terjadi begitu saja. Saya ulang, setiap amal yang kita lakukan, baik itu sholat, baca Quran, puasa, itu bukan karena kebetulan. Paham sampai sini, Pak? Sesungguhnya ada hal-hal yang Allah berikan kepada kita, namun demikian barangkali ada yang luput dari pikiran dan pengetahuan kita. Yang pertama, sesungguhnya sholat kita, puasa kita, sedekah kita, itu adalah hasil dari yang Allah berikan kepada kita 4 macam. Yang pertama, Allah berikan kepada kita akal. Apa, Pak? Apa, Ibu? Akal. Jadi Allah pertama berikan kepada kita akal. Yang kedua, Allah berikan kepada umat manusia sehingga manusia mampu menunaikan ibadah puasa, sehingga mampu manusia menunaikan sholat dan seterusnya. Allah berikan yang kedua adalah agama. Yang ketiga, Allah berikan rasa malu. Dan yang keempat, Allah berikan amal soleh. Jadi amal soleh yang kita lakukan hari ini adalah pertama, Allah telah memberikan kepada kita akal. Akal untuk apa? Akal Allah berikan kepada kita untuk memahami agama. Jadi akal diberikan Allah kepada kita untuk memahami agama. Yang kedua, Allah berikan agama. Untuk apa? Agama itu adalah norma atau aturan. Dan yang ketiga, Allah berikan kepada kita adalah rasa malu. Rasa malu itu ada sebagai pengendali untuk diri kita. Nah, setelah Allah berikan akal, kemudian Allah berikan agama,
Allah berikan rasa malu pada manusia, maka timbullah amal soleh. Jadi amal soleh itu yang kita lakukan bukan ujuk-ujuk, Pak. Ya, jadi ada tahapan yang telah kita laksanakan, namun disadari ataupun tidak pada diri kita masing-masing. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah sebagaimana tema yang diberikan kepada saya, khususnya pada kesempatan kali ini, itu memaksimalkan bulan suci Ramadan. Saya ambil dari salah satu hadis yang tercantum dalam kitab ini atau buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ta'lamu ummati ma fi ramadana la tamannau an takuna sanata kulluha ramadana. Seandainya umatku mengetahui tentang keistimewaan, tentang keutamaan, tentang keagungan bulan suci Ramadan, maka kata Nabi, umatku pasti mengharapkan, umatku pasti menginginkan seluruh bulan itu dijadikan bulan Ramadan. Yang pertama, andaikan umatku mengetahui keistimewaan, keagungan bulan suci Ramadan, maka umatku pasti menginginkan seluruh bulan, dari bulan pertama sampai ke bulan 12 itu semuanya Ramadan. Insya Allah. Karena kenapa? Begitu hebatnya bulan Ramadan, begitu istimewanya bulan Ramadan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saya kasih yang sudah tahu punten ya. Yang pertama adalah salah satu di antaranya, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kata Allah Ta'ala bi kulli qadamin ibadata sanatin. Nih pahala yang pertama, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang hadir di majelis ilmi, majelis ilmu di bulan Ramadan, kata Allah Ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin, maka setiap langkah menuju majelis itu Allah balas sama dengan ibadah 1 tahun. Jadi kalau Pak Ustadz Heru datang ke sini dari rumah, dihitung langkah, kira-kira berapa langkah sampai sini. Nah, setiap langkah dibalas oleh Allah perumpamaan sama dengan ibadah 1. Lalu Ustadz, saya kemari nggak jalan kaki, saya pakai motor. Nah, gimana hitungannya? Setiap tetes bensin, ya, bensinnya dihitung nggak? Dioplos nggak ya? Nah, itu saking agungnya bulan suci Ramadan, hadir di majelis ta'lim, di majelis ilmu, kemudian Allah catat setiap langkah sama seperti ibadah 1 tahun. Bukan hanya sampai di situ, kata Rasul, wa yakunu ma'i tahtal arsy, orang yang hadir di majelis ilmu
nanti kelak di yaumal kiamah mereka akan bersamaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ibu, nanti kelak di akhirat kita dekat dengan Nabi, ya. Jangankan di akhirat, kita hari ini hidup kita seharian dekat dengan guru kita Ustadz Abdul Hadi, sepertinya insya Allah hidup kita akan terjaga wasilah beliau, amin ya robbal alamin. Apalagi nanti kita di akhirat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, karena keagungan bulan suci Ramadan, wa man dawama 'alal jama'ati fi ramadhana a'tahullahu ta'ala bi kulli raka'atin madinatan. Barang siapa yang mendawamkan salat berjamaah di bulan suci Ramadan, mendawamkan, tidak pernah berhenti. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asyar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, senantiasa mendawamkan seperti para jamaah Masjid Al-Mu'minun seperti ini, tidak pernah lepas dari sholat berjamaah. Maka pahala bagi orang yang senantiasa mendawamkan sholat berjamaah, satu rakaat, setiap rakaat bukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat akan memberikan balasan dengan sebuah kota, jadi setiap rakaat yang kita lakukan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nanti kelak di akhirat adalah sebuah kota. Dan selanjutnya para bapak dan para ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa man qada hajata akhihil muslimi fi ramadhana qadallahu ta'ala lahu alfa hajati yaumal qiyamati. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan hari ini saudara kita orang muslim, memenuhi kebutuhan mereka, dan kebetulan salah satu bulan Ramadan adalah bulannya berbagi, betul ya? Bulannya berbagi. Jadi kata Rasul, barang siapa yang memenuhi hajat orang muslim pada hari ini, maka kelak di akhirat Allah berikan 1000 kebutuhan orang tersebut ketika di akhirat. Luar biasa. Jadi para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang hari ini menunaikan kebutuhan orang-orang muslim, maka kelak di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi kebutuhan kita semua. Ini adalah kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua, terutama kita sebagai seorang muslim, untuk senantiasa mengagungkan atau memuliakan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi selanjutnya adalah sesungguhnya apa sih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang ditingkatkan oleh baginda Rasul ketika bulan suci Ramadan tiba. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah adalah ahli ibadah, tapi ketika memasuki bulan suci Ramadan, baginda Rasul meningkatkan ibadahnya. Apalagi kita sebagai umat manusia yang biasa, ketika memasuki bulan Ramadan, tentunya kita pun ingin meningkatkan amaliyah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang ditingkatkan oleh Rasulullah SAW adalah tentang solat. Maka perbanyaklah solat di bulan suci Ramadan, apalagi kesempatan kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala,
Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksarud du'a. Kata Rasul, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi, sedekat-dekatnya seseorang di antara kalian dengan Rabb-nya, sedekat-dekatnya seseorang di antara kalian dengan Allah, wa huwa sajidun, ketika orang tersebut sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa aksirud du'a, maka perbanyaklah doa pada saat sujud, terutama di sujud terakhir. Kemudian yang kedua, yang diperbanyak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang ditingkatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan suci Ramadan adalah yang kedua, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ataupun tilawah Al-Qur'an. Karena ada satu hadis, Iqra'ul Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an kelak di yaumul qiyamah akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Dan yang ketiga, yang ditingkatkan oleh Rasulullah SAW pada saat bulan suci Ramadan adalah meningkatkan amaliyah sedekah. Nah, ini dimana dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 261 Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ibarat menanam satu biji tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai tumbuh 100, dan Allah lipat gandakan pahala kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan hidayah dan inayah sehingga kita mampu menunaikan ibadah puasa lahir dan batin. Mungkin dari saya dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati dan para jemaah semuanya, ini terkait masalah di bulan suci Ramadan ini. Kira-kira ini mengenai masalah kita sholat berjamaah, Ustadz, ya kan? Dalam sholat berjamaah ini mungkin ada satu hadis keterangan kalau kita sholat itu tutup aurat dan bersih ya untuk pakaian. Tapi seringkali yang sama-sama kita jumpai, sering kita jumpai itu ada nih orang yang sholat tapi dia suka memakai kaos gitu. Meskipun emang kelihatan bersih, tapi ini sholatnya suka di depan dan kadang-kadang kaosnya itu ada tulisan gitu. Nah, ini yang membuat kita kehilangan konsentrasi nih, Ustadz. Memang sholat itu kan diwajibkan dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram ya. Itu Pak ya? Setuju Pak ya? Sama. Nah, bedanya dengan kita muslim di luar non Mekah, khususnya di seputar Masjidil Haram, bedanya gini. Kalau di sana sholat itu tidak boleh nunduk, tidak boleh memandang ke tempat sujud, tapi arahkan pandangan itu ke Ka'bah, jadi lurus. Apa ya? Aku kira-kira apa ya? Jadi kalau di sana pada saat kita sholat itu pandangan halus ke depan. Tapi di luar daripada itu, di luar daripada lingkaran Masjidil Haram, itu sholat harus melihat ke tempat sujud. Itu ada tujuannya, agar supaya kita lebih konsentrasi. Masalahnya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Erwin ya, ketika ada di depan kita, mohon maaf, ada orang yang memakai pakaian yang ada tulisannya, gitu Pak ya, izin, sehingga kita yang ada di belakang
terpancing untuk membaca. Terpancing untuk membaca. Padahal kita sudah memaksimalkan untuk sholat itu khusyuk, ya. Sholat itu khusyuk, sehingga kita diusahakan untuk tidak terpancing. Tapi kita namanya manusia, ya. Namanya manusia, sekhusu-husunya manusia, apalagi selevel kita, mohon maaf, itu pasti ketika ada bacaan di depan kita ataupun ada yang berisik di sekitar kita, maka konsentrasi itu adalah akan buyar. Tapi insya Allah, ya, walaupun ibaratnya kita itu kadang kita khusyuk, kadang kita pikiran kemana-mana, jangan khawatir, tetap Allah akan menerima setiap apa yang kita lakukan pada, sekalipun kita timbul tenggelam. Kadang kita diusahakan kita khusyuk, ingat benar-benar kadang kita kemana-mana, tapi yakinlah setiap khusyuk yang kita usahakan itu Allah sambut sholat kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Adapun tadi itu kan adab, ya, pakai ya. Adab kan salah satu diantaranya adalah pakailah pakaianmu yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menghadap bos, atasan dan lain sebagainya, orang hebat, mungkin kita berusaha semaksimal mungkin, udah apa ya, udah prepare, yang tadinya bajunya kurang bagus diusahakan bagus, tapi ketika menghadap Allah, baju yang sudah 2 hari digantung tuh di kamar, ambil. Nah itu yang terkadang kita kurang adab. Paling tidak bukan bagusnya yang Allah pandang, tapi bagaimana kebersihan orang itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, gimana ketika kita sholat berjamaah dengan mereka yang berpaham jelas-jelas bukan Islam, misalnya Ahmadiyah. Apakah sholat kita itu sah, Pak Ustadz? Karena kita tahu Ahmadiyah dan lain-lain lah, Pak Ustadz. Apakah sholat kita sah, Pak Ustadz? Jelas-jelas dia sering mengungkapkan hal tersebut yang jelas-jelas berlawanan dengan apa pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu aja, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan konteksnya adalah sholat berjamaah, ya. Ya, betul kan? Salah satu ya, itu ada dalam syarat menjadi imam, itu adalah salah satu diantaranya, imam itu adalah orang yang disenangi oleh makmum. Itu salah satunya, salah satu ya, tolong dikoreksi kalau tidak salah. Jadi imam itu bukan hanya dia orang yang paling alim di antara yang hadir, tapi salah satu di antaranya adalah ketika kita sholat berjamaah itu memilih imam adalah orang yang maksudnya disukai oleh si makmum. Nanti efeknya apa? Kalau imam ini ketika dia jadi imam kemudian makmumnya kurang suka, maka nanti akan timbul ketika dia sholat bukannya khusyuk malah pikirannya kemana-mana. Betul nggak Pak ya? Makanya salah satu diantaranya adalah memilih imam itu ya, di samping syaratnya mereka memang orang alim di antara yang alim, ya, fase bacaannya dan seterusnya. Salah satu jangan lupakan, imam itu adalah orang yang disukai oleh makmum. Jangan sampai kita mengangkat imam, terutama sholat yang setiap hari kita lakukan, mengangkat imam yang memang mohon maaf ada di antara makmum yang kurang suka. Karena kenapa? Efek dari itu akan menimbulkan hal yang tidak baik. Allah alam, seperti itu. Begini Ustaz, tadi antum bilang kita harus khusyuk dalam sholat. Itu kita sebagian kita itu mungkin bisa melaksanakan khusyuk dalam sholat meskipun susah banget ya, khusyuk dalam sholat. Terus kalau misalkan kita bisa bersodakoh, kita juga ada keikhlasan untuk bersodakoh. Kalau misalnya kita membayar zakat pun juga kita pasti ada rasa ikhlas untuk mengeluarkan harta kita untuk berzakat.
Nah, kalau untuk haji itu pun kita juga ada keinginan besar meskipun ada kendala di misalkan sebagian teman-teman kita ada kendala dana, kita pasti ada keinginan untuk bagaimana sih kita bisa berangkat haji itu. Dan yang saya tanyakan ini Ustaz, kekhusyuan terhadap berpuasa, kita berpuasa itu seperti apa Ustaz? Jadi apakah khusyuknya kita berpuasa itu kita rajin beribadah kayak baca Quran apa segala, atau tidur kita pun misalkan dari pagi kita jam 8 tidur, ada niatan tidur nih biar cepat buka, kita bangun hanya untuk sholat duhur terus tidur lagi, kita bangun sholat asar terus tidur lagi, apakah itu termasuk juga khusyuan juga kita untuk menjaga hati atau gimana Ustaz? Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Heru. Sekali lagi ini pertanyaan luar biasa. Salah satu di antara yang dipertanyakan ada dalam kitab ini ya. Jadi tingkatan puasa orang yang berpuasa ya. Yang pertama ada tingkatan puasa orang yang awam ya, Pak Ustadz ya. Maksudnya puasa tapi ilmunya kurang ya, tentang puasa. Dia hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Dia bisa sama kita puasa dari pagi sampai maghrib, dia bisa mampu menunaikan. Tapi ada yang lebih daripada itu, bukan hanya dia mampu untuk menahan lapar dan haus saja, tapi lebih daripada itu adalah mampu menjaga. Makanya kan puasa itu artinya bisa menahan dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Nah, konteksnya tadi disampaikan bagaimana ketika kita puasa itu puasa yang benar-benar gitu ya. Kalau salat kan khusyuk. Kalau puasa yang benar-benar itu apakah memang puasa betul-betul dari pagi sampai maghrib itu benar-benar menahan tidur gitu ya, biar terjaga. Tidak juga seperti itu sepertinya ya, Ustaz ya. Jadi yang dimaksud dengan puasa yang bisa mampu menahan bukan hanya dalam konteks menahan lapar dan haus, tapi mampu menjaga dari hal-hal yang mengurangi pahala ya, yang memang kadang kita tidak sadar dengan hal itu. Pertama dari ucapan ya, dari ucapan yang kita keluarkan. Yang kedua dari perilaku kita. Nah, kita kalau mampu menjaga, insya Allah itu termasuk salah satu puasa yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau puasanya lebih daripada itu, menjaga pikiran saja, jangan sampai pikiran itu kemana-mana. Itu itu udah termasuk ke kategori puasa yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dimaksud dengan puasa khusyuk itu, jadi dia mampu menahan dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita, terutama dari hal-hal yang kadang kita tidak sadar, baik dari ucapan maupun perilaku, gitu, menjaganya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Edi Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya tadi menambahkan apa yang menjadi pertanyaan dari sebelumnya, bahwa dalam satu langkah menghadiri majelis ilmi pahalanya seperti ibadah 1 tahun. Sedangkan bagaimana kalau kita melangkah dalam kemaksiatan, apakah dosanya juga 1 tahun Ustaz? Itu karena kan yang dibahas tadi adalah tentang pahala ya, sedangkan dosa kita kan juga belum tahu katanya. Yang kedua itu tadi imam yang disukai banyak jamaah makmum, sedangkan kita kan nggak tahu jamaah kita ini selama ini suka apa tidak kan, pada diem. Nah itu suatu masukan buat Pak DKM, apa perlu voting siapa jamaah yang suka dengan imam ini, karena tidak semua dari imam itu juga bacaannya itu panjang maupun pendek. Ada yang suka sholat, apalagi sholat subuh, sholat maghrib, sholat subuh kadang-kala orang yang buru-buru kerja, atau mungkin orang yang pagi mules jadinya lama sekali ya, itu.
Terus maghrib juga sama, bacanya panjang, habis itu Al-Kahfi apa yang mudah jamaahnya bisa hafal gitu Pak Ustadz. Jadi kalau surahnya Ali Imran, Al-Kahfi, mungkin nggak semuanya jamaah di pinggir paling depan ini hafal, apalagi imamnya itu lupa, kebetulan ngeblank. Al-Kahfi kan setengah-setengah antara mau nyaut tidak, takutnya makmumnya juga nyaut tidak, salah lagi dan jadinya jadi diam. Ya, itu aja Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya S3 semua nih. Tuh, izin mudah-mudahan semua yang disampaikan senantiasa Allah berikan hidayah, terutama ketika insya Allah nanti disampaikan. Nah, kalau kita konteks dari Al-Quran dulu Pak ya, kita memandang satu pekerjaan ataupun amaliyah, baik itu baik ataupun buruk, kita setiap hari ayat yang populer sekali adalah surah Az-Zalzalah ya. Kita konteks Al-Quran dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu kurang lebih tafsirannya adalah barang siapa yang menanam kebaikan sebutir biji atom, maka Allah balas kebaikan itu. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat satu kejelekan, maka Allah pun balas. Tapi yang kabar gembiranya adalah apabila kita melakukan kebaikan hanya baru niat, belum eksekusi, maka sudah Allah balas. Betul nggak Pak Ustadz? Ini mohon maaf, ini mah cerita jenaka aja lah, tapi ini fakta ya. Kebetulan di Masjid Al-Mujahidin ya, saya salah satu di antara yang aktif di sana. Jadi ketika jajaran pengurus mau buka bersama nih, buka bersama ini contoh aja lah, mudah-mudahan Allah. Pengurus ngelis nih, jadi buka bersama tapi patungan Pak, patungan. Dan saya juga ikut patungan, ada yang daging 1 kilo, ada yang iga 1 kilo gitu, sehingga terkubur. Dan saya ngelis, dan Ustadz yang lain juga ngelis, Ustadz Azmi, Ustadz Hamdi, saya ngelis, saya ikut patungan. Ketika ditutup, wakil ketua Pak Haris menyampaikan seperti ini, untuk para ustadz insya Allah free. Itu Pak. Ini ada kaitannya. Maksud saya begini, ketika kita ada niat satu kebaikan ya, insya Allah mudah-mudahan Allah sudah mencatat. Tapi ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, ada niat, kemudian belum terlaksana, maka tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal buruk. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Ya, iya betul. Itu salah satu diantaranya. Saya juga lama di Dasana Indah di Bonang itu, kebetulan mertua saya ada di lingkungan Masjid Al-Hidayah Blok UB di Bonang itu Dasana. Jadi pernah mengusulkan list imam. Itu yang milih itu para jamaah, para jamaah. Umpamanya nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Jadi ketika nggak ada nomor 1, nomor 2 yang tampil. Ketika tidak ada nomor 2, nomor 3 yang tampil. Dan itu berdasarkan pilihan jamaah. Dan itu insya Allah itu yang cocok gitu, seperti ini. Daripada umpamanya ditunjuk ataupun lain sebagainya tanpa ada musyawarah dengan jamaah. Itu akan lebih baik untuk mengurangi hal-hal yang tadi. Ketika ada imam, ada makmum, walaupun berjamaahnya tidak membatalkan ya, tidak membatalkan. Tapi secara secara berjamaah itu akan mengurangi keutamaan berjamaah. Kurang lebih seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, yang tadi kan pertanyaan berat-berat ya. Kalau yang saya ini ringan aja sih. Menindaklanjuti Pak Edi ya, dan dari Ustadz sendiri tadi kan sejengkal langkah kita menuju ke masjid, menuju ke pengajian, menuju ke sholat berjamaah itu kan udah dicatat ya pahalanya ya. Terus pertanyaannya, ada yang bilang bukan ada yang bilang ya gini. Tadi kalau Pak Ustadz bilang kan kalau di rumah sebenarnya enakan di rumah, pagi-pagi habis sholat tidur ngantuk lebih enak ya, tapi mending di pengajian ya. Tapi kalau misalnya ternyata di pengajian itu lebih banyak ngantuknya daripada dengerinnya, itu pahalanya gimana? Terus yang kedua ini saya pernah bertanya-tanya tentang kaitan dengan sholat jamaah juga ya, berjamaah. Itu kan pada saat si imam yang disukai tadi ya membaca Al-Fatihah, makmun kan diem. Tapi ada yang bilang setelah membaca Al-Fatihah, apa yang dilakukan makmum adalah juga wajib membaca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang bilang itu tidak wajib. Nah pertanyaannya, saya pertanyaan ke yang wajib. Kalau yang wajib artinya kan harus ya, kalau tidak dilaksanakan dosa atau enggak sah ya. Tapi pada realitanya ada nih, contoh di sholat tarweh nih ya. Tarweh ini kan ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah kita yang selanjutnya kan yang cepat ya, yang biasa tarweh yang cepat itu boro-boro kita mau baca Al-Fatihah baru bismillah aja udah ruku gitu loh. Nah itu mana yang benar ya, atau menurut Ustadz gimana? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa Pak? Budi. Pak Budi. Pak siapa? Pak Teguh ya. Baik. Nanti tolong Ustadz ya, ini hadisnya ada. La sholata illa bi qiraatil Fatihah. Itu ada satu hadis. Tidak dianggap sholat kalau dia tidak membaca suratul Fatihah. Karena membaca surah Al-Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Jadi tidak dianggap sholat kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah konteks yang tadi disampaikan oleh Bapak kepada kami, bagaimana kalau ketika imam membaca Fatihah, iya. Karena memang kalau dalam Natunjah juga disebutkan Fatihah itu adalah salah satu rukun kauli ya, Ustaz ya, rukun kauli yang wajib ketika kita baca itu harus terdengar minimal oleh telinga kita sendiri karena sifatnya kauli. Jadi ketika baca Al-Fatihah kita jangan dalam hati. Karena hanya satu rukun yang dalam hati itu adalah niat. Sisanya kauli dan afali ya, Pak Ustaz ya. Jadi masalahnya adalah ketika imamnya cepat, sempat sehingga kita tidak sempat selesai membaca surah Al-Fatihah. Itu kan ya Pak ya? Seperti itu Pak ya? Bukan mungkin kalau ketika konteksnya kita sebagai makmum makmum masbuk ya, bukan makmum muwafiq ya. Ketika kita datang kemudian imam itu sedang ruku dan kita sempat membaca basmalah. Kalau saya orang yang basmalah itu salah satu termasuk 7 ayat dalam
dalam surah Al-Fatihah ya, kalau saya. Jadi ketika saya sempat baca bismillah, kemudian saya ikut ruku, maka insya Allah dicatat satu rakaat. Ya Pak ya? Tidak terselang 2 rukun yang imam lakukan. Itu sah Pak? Itu kan Pak ya? Tapi kalau sama sekali tidak sempat membaca, itu tadi tidak dianggap sholat orang tersebut kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah, kecuali dalam konteks tadi sebagai makmum masbuk, dia datang terlambat, sempat ikut ruku dan hanya baca basmalah. Wallahu alam.